Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Bisa. Kamila, apa? Bolos Bolos. bacaan di Mataram. Ya, Mbak Novi bisa pakai ibu. Ini laptopnya agak trouble ini. Ya. Sudah Bu. Oh iya, terima kasih ya. Maaf kita. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Iya, benar sekali Mas Dimas. Hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Ada yang tahu teks anekdot itu apa? Belum tahu. Belum tahu. Jadi sebelum Ibu menjelaskan materi pada siang hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu pada siang hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya ini adalah siswa diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks anekdot dan menganalisis kebahasaan dari teks anekdot. Mengidentifikasi itu artinya kalian dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya dalam teks anekdot itu apa. Selanjutnya ini ada pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan mengandung sindiran secara halus yang terhadap suatu kejadian nyata, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti di kehidupan politik, sosial, dan budaya. Jadi intinya itu teks anekdot adalah teks yang berisi tentang cerita lucu dan digunakan untuk menyindir secara halus. Selanjutnya ada tujuan dari teks anekdot. Tujuan dari teks anekdot adalah untuk menghibur. Tujuan utamanya adalah untuk menghibur karena teks anekdot ini sendiri juga bersifat lucu. Jadi tujuannya itu untuk menghibur. Namun juga sering digunakan untuk menyampaikan kritik sosial, sindiran-sindiran secara halus. Mas Dimas, tujuannya untuk apa? Menghibur. Iya, benar sekali, untuk menghibur. Selanjutnya ini ada struktur teks anekdot. Struktur dalam teks anekdot itu ada 5. Bisa dibantu baca, Mas Dimas? Bisa Bu. Yang struktur teks anekdot yang pertama abstrak, Iya. yang kedua orientasi, Iya. yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, yang kelima kode. Iya. Dalam teks anekdot itu memiliki 5 struktur. Ini yang nantinya kalian akan analisis. Yang pertama itu ada abstrak. Abstrak adalah bagian awal gambaran cerita awal dari teks anekdot tersebut itu menggambarkan cerita tentang apa? Misalnya tentang percintaan, persahabatan, keluarga, politik, atau budaya. Yang kedua ada orientasi. Orientasi itu adalah bagian pengenalan cerita awalnya, pengenalan tokohnya, siapa saja. Terus yang ketiga ada bagian krisis. Bagian krisis adalah bagian dari puncak masalahnya. Dan yang keempat ada reaksi. Reaksi itu adalah bagian penyelesaian dari bagian krisis tadi, bagian masalah tadi diselesaikan dalam bagian reaksi. Dan yang terakhir ada kode. Ada yang tahu kode itu apa? Enggak tahu. Iya, benar sekali Mbak Meli. Kode adalah bagian penutup. Bagian kode ini adalah bagian kesimpulan dari semua teks anekdot tersebut. Selanjutnya ini adalah ada unsur kebahasaan teks anekdot. Mbak kita bisa dibantu baca. Yang pertama itu ada kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Yang kedua ada konjungsi temporal. Yang ketiga ada kata kerja aksi atau verba. Yang keempat menggunakan kalimat retoris dan yang kelima menggunakan waktu lampau. Ya, jadi unsur kebahasaan dalam teks anekdot itu juga ada 5. Yang pertama adalah ada kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan atau dilontarkan berdasarkan kutipan langsung yang dibicarakan oleh seseorang. Sedangkan kalimat tak langsung adalah kalimat yang melaporkan. Contoh kalimat langsung adalah misalnya, hari ini saya sangat bahagia. Ini kan saya mengucapkan kepada kalian. Ini artinya kalimat langsung. Sedangkan kalau kalimat tak langsung itu kalimat yang melaporkan. Misalnya Mas Dimas mengatakan dia
hari ini Mas Dimas mengatakan bahwa dia sangat bahagia. Itu merupakan kalimat tak langsung. Nah, kalimat tak langsung itu ciri-cirinya ada kata bahwasannya biasanya seperti itu. Yang kedua ada konjungsi temporal. Ada yang tahu konjungsi itu apa? Iya, benar sekali Mbak Natasha, ini pintar ya. Ya, jadi konjungsi temporal adalah kata hubung urutan waktu, kata hubung yang digunakan untuk menunjukkan urutan waktu seperti kemudian, lalu, apalagi Mbak Mila? Ketika, ya. Yang ketiga ada kata kerja aksi. Kata kerja aksi adalah kata kerja yang mengarah pada suatu tindakan seperti membaca, memasak, menyapu, intinya sesuatu yang melakukan pekerjaan. Yang keempat adalah menggunakan kalimat retoris. Ada yang pernah mendengar kalimat retoris itu apa? Mas belum ya berarti Mas Dimas mungkin pernah dengar? Belum juga. Jadi kalimat retoris ini adalah kalimat sindiran. Kalimat sindiran, kalimat retoris adalah kalimat yang digunakan untuk menyindir, tapi juga tidak membutuhkan jawaban. Kalimat yang tidak membutuhkan jawaban intinya. Seperti contoh misalnya, siapa yang tidak ingin bahagia? Kan kalian pasti sudah tahu jawabannya, setiap orang pasti ingin bahagia. Gak mungkin orang gak ingin bahagia. Mas Dimas ingin bahagia. Nah, iya. Yang terakhir ada menggunakan waktu lampau. Menggunakan waktu lampau adalah itu kalimat yang digunakan untuk menjelaskan tentang waktu lampau atau yang sudah peristiwa yang sudah terjadi, seperti contohnya misalnya kemarin sore saya bersama keluarga saya pergi ke kolam renang. Sampai sini udah paham? Paham, ya sudah paham. Selanjutnya ini saya punya contoh teks anekdot. Mas Dimas bisa dibantu dibacakan? Iya. Cinta bertepuk dua tangan. Di bangku taman sekolah, Roni melihat galau. Dimas, kenapa Ron? Mukamu kok kayak lembar ujian kosong. Roni, gue suka sama Mila di Dimas, bertepuk sebelah tangan ya. Roni, enggak, ini lebih parah. Dimas, maksudnya? Ya, ini merupakan contoh teks anekdot. Ini ada lanjutannya. Sebelum Ibu lanjutkan, mari kita analisis terlebih dahulu. Ini di bangku taman sekolah, Roni terlihat galau. Ini merupakan bagian abstrak. Kenapa? Karena ini menggambarkan cerita awal bahwa ini menggambarkan tema tentang suatu apa Mas Dimas? Percintaan. Ya. Dimas, kenapa Ron, kamu kok kayak lembar ujian kosong? Nah, ini kan merupakan kalimat retoris. Kamu kayak lembar ujian kosong. Ini merupakan kalimat retoris karena ini mengandung sindiran bahwa Dimas ini menyindir Roni kok mukanya kayak kertas lembaran yang kosong. Terus selanjutnya Roni, gue suka sama Mirandi. Nah, ini merupakan kalimat langsung. Kenapa ini merupakan kalimat langsung? Karena diucapkan Roni secara langsung, tidak melafalkan. Ya. Selanjutnya Dimasnya, wah bertepuk sebelah tangan ya. Dimas bertanya, enggak Roni, enggak, ini lebih parah. Dimas maksudnya. Nah, ini lanjutannya bisa dibantu baca Mas Dimas? Iya. Iya, Mas. Ini Roni kok. Iya. Roni sudah dua tangan, gue tepuk-tepuk. Dia tetap jalan sama cowok lain. Mas, jadi lo cinta sama Mila, tapi Mila cinta sama siapa? Roni, Mila cinta sama yang cinta yang lain. Mas, simpulannya Roni, cinta itu rumus matematika. Makin lo pikiran, makin lo pikirin, makin pusing. Makin lo pikirin, makin lo pusing. Iya. Benar, makasih ya Mas Dimas. Jadi ini lanjutannya udah dua tangan gue tepuk-tepuk, dia kita jalan sama yang lain. Nah, ini tepuk-tepuk ini merupakan kata kerja verba. Ini menunjukkan kata kerja aksi yang mengarah pada tindakan. Seperti ini kan ada tindakannya tepuk-tepuk. Jadi lo cinta sama siapa? Cinta sama Mila, cinta sama siapa? Nah, ini merupakan reaksi Dimas terhadap masalah yang dihadapi oleh Roni. Selanjutnya Roni menjawab, Mila cinta sama yang lain. Kesimpulan
kesimpulannya, cinta itu seperti rumus matematika, makin lo pikir, makin pusing. Nah, ini juga merupakan, ini yang terakhir merupakan bagian dari struktur kode, bagian penutupnya bahwa Roni itu menyimpulkan cinta itu seperti rumus matematika. Jika makin dipikirin itu makin pusing. Nanti kalian akan membuat analisis seperti ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini, Mbak Mila? Tes anekdot adalah tes yang berisi lelucon atau kritikan, sindiran secara halus tentang suatu kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk mengkritik suatu peristiwa secara halus. Ya, jadi kesimpulannya itu tes anekdot adalah suatu tes yang berisi cerita lucu intinya. Sebelum pembelajaran pada siang hari ini berakhir, Ibu memiliki sedikit permainan yang mana nantinya itu akan menjadi tugas kalian untuk menganalisis dan menelaah. Ini pembagiannya. Ibu mempunyai sebuah dadu kotak. Ini ada nomornya 1 sampai 6. Ini di sini ada inisialnya S sama K. Jadi kalau kalian dapat S berarti kalian mendapat menganalisis strukturnya, struktur dari teks anekdot yang diberikan. Tapi jika kalian mendapat K berarti kalian menganalisis kaidah kebahasaannya dalam teks tersebut. Itu apa? Siapa yang mau maju? Saya. Ya. Maaf kita. Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Bu, ya berarti Mbak Novita nanti menganalisis bagian struktur. Oke, boleh masuk. Ya. Oh iya, Mas Dimas mendapat bagian huruf K ya. Jadi kelompok Mbak Novita itu menganalisis bagian strukturnya, sedangkan kelompok Mas Dimas itu menganalisis bagian kaidah kebahasaannya. Ini Ibu beri soalnya dikerjakan selama 10 menit. Kalau sudah selesai bisa dipresentasikan ya. Ibu kasih waktunya 5 menit untuk kalian kerjakan. Ya Bu. Sudah selesai. Sudah. Untuk perwakilannya Mas Dimas boleh maju. Belum mewakili kelompoknya bisa dibacakan. Tadi Mas Dimas mendapat analisis kaidah kebahasaan dari teks anekdot jawaban cerdas yang diberikan. Bisa dibaca. Baik, analisis kebahasaan teks anekdot jawaban cerdas dari kebahasaan kalimat langsung. Contoh dalam teks yaitu siapa yang tahu ibu kota Australia. Ibu kota kan huruf besar. Ciri kebahasaan konjungsi temporal. Contoh ke dalam teks adalah tiba-tiba atau jadi, verba tindakan atau kata kerja, bertanya, angkat tangan, menjawab, tertawa, geleng-geleng. Kalimat retoris atau sindiran. Ibu kota kan huruf besar. Logika yang salah tapi lucu. Waktu lampau terlihat dari konteks naratif. Guru bertanya, Bagas menjawab. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mas, boleh beri tepuk tangan buat Mas Dimas? Ya, betul sekali. Jadi yang tadi Mas Dimas analisis itu udah betul dan udah memenuhi syarat kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Ada 5, ada kalimat langsungnya, ada konjungsi temporalnya, ada verba tindakan, kalimat retoris dan ada waktu lampau. Untuk kelompok Mbak Novita, karena waktunya sudah habis, bisa maju untuk minggu depannya. Ya baik. Ada yang sebelum Ibu untuk pembelajaran pada siang hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, semuanya sudah
dan digunakan untuk menghibur atau mengkritik secara